Nah, tadi chart pattern udah ya, pola-pola chart udah. Bapak Ibu sekalian bisa belajar sendiri juga. Kalau misalnya yang referensi dari saya kurang, merasa kurang, tinggal googling aja di Google, tinggal search chart pattern, itu keluar semua tuh. Nah, ini dia nih candlestick pattern sekarang. Kita masuk ke candlestick pattern atau Japanese candlestick pattern. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti pengen juga ada referensi dari buku-buku, bisa beli bukunya siapa ya? Steve Nissen ya kalau nggak salah ya. Steve Nissen tentang Japanese Candlestick. Itu bukunya di toko buku, di Gramedia ada. Bagus bukunya, sudah pernah baca. Kemudian, nah itu kalau misalnya yang mau tradingnya, kalau tadi kan chart pattern, polanya agak lama ya. Mungkin tuh dia lebih ke ke apa namanya position trading istilahnya. Hitungannya tuh bulanan tuh, lebih dari 1 bulan. Nah, kalau mau yang tradingnya lebih agak cepet, yang hitungan harian sampai mungkin 1 mingguan ya, ini pakai ini candlestick pattern Bapak Ibu sekalian. Ya, pakai candlestick pattern. Nah, di candlestick pattern, Japanese candlestick pattern, ini kita terbagi menjadi 3 pola. Ya, yang pertama adalah pola satu candle, ya candlenya satu aja. Kemudian ada pola 2 candle, candlenya 2. Ada juga pola 3 candle. Ya, candlenya 3. Kemudian setiap pola itu ada yang bullish, ada yang bearish. Ada yang bullish, ada yang bearish, ada yang bullish, ada yang bearish juga. Nah, saya akan menjelaskannya hanya yang reversal saja, karena pola dari Japanese candlestick ini banyak, Bapak Ibu sekalian. Gak bakal cukup waktu kita. Kalau kita belajarin juga yang continuation sama yang netral. Ya. Jadi saya hanya bahas yang reversal aja, karena kan kalau reversal itu sebenarnya timing momentum kita buat buy. Ya. Dan juga kalau udah punya sahamnya, timing atau momentum kita buat sell. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk aja ke materi. Nah, yang pertama adalah yang paling sering pasti Bapak Ibu sekalian juga sering lihat di chart itu doji. Ya, tapi yang saya bahas sekarang awal ini di awal ada Southern Doji. Kenapa sih namanya Southern Doji? Karena sebelumnya diawali oleh penurunan, turun. Kalau turun ke bawah kan dia south ya istinya selatan ya di bawah ya. Southern Doji. Kemudian ini adalah format satu candle. Ya, jadi pertama itu dulu diawali oleh penurunan downtrend. Kemudian ini adalah format satu candle, cukup kita lihat satu candle aja. Kemudian posisi open dan close sama atau hampir sama. Jadi antara dia naik sedikit atau dia turun sedikit tuh ya close-nya. Boleh open dan close sama atau hampir sama. Kemudian candle tampak ya kan, tampak itu kan terlihat seperti tidak memiliki body. Ya. Walaupun dia nanti ada kenaikan atau penurunan sedikit ya, tadi open dan close-nya ada kenaikan atau penurunan sedikit, juga kan kalau sedikit jadinya tampak tampak seperti tidak memiliki body. Nah, kita lihat tuh, dia sebelumnya ada penurunan. Berarti dia letaknya di bawah ya, Southern Doji. Kemudian dia satu candle terbentuk. Open dan close-nya yang ini, kalau nggak salah nih, sama. Ya, open dan close-nya sama. Terus kemudian candle tampak tidak memiliki body. Nah, doji ini menandakan, Southern Doji menandakan bullish reversal pattern. Menandakan pembalikan arah dari turun jadi naik. Ya, ini kan bisa kita manfaatkan ya. Ini kan hitungan paling mingguan lah ini. 1 sampai 2 minggu. Ya, ini 1 sampai 2 minggu ya. Karena 1 minggu kan hari bursa cuma 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 minggu lah. Ya, kalau kita beli di sini kan lumayan. Kita beli di sekitar 370-an, jualnya di sekitar 400-an. Lumayan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau tradingnya mau lebih cepat, ya tidak sampai bulanan seperti tadi pakai chart pattern, kita pakai candlestick, Japanese candlestick pattern. Kemudian ada juga Southern Long Leg Doji. Ya, Southern Long Leg Doji. Dia karena south berarti di bawah, berarti sebelumnya harus ada penurunan. Diawali oleh penurunan downtrend.
Format satu candle, open dan close sama atau hampir sama. Ya, mirip-mirip dengan yang shorten doji ya. Tapi kalau shorten long leg doji, perbedaannya adalah terletak pada upper shadow atau lower shadow yang lebih panjang. Yang kita lihat itu upper shadow-nya panjang ya. Jadi bebas, boleh upper shadow atau lower shadow yang lebih panjang. Yang penting dia di bawah, short. Yang penting sebelumnya ada penurunan. Ya, kita lihat di sini dia turun. Nah, di sini kita lihat di sini sebenarnya udah ada tanda-tanda ya. Ini kan eh, istilahnya hammer-hammer ya. Hammer-hammer tapi yang belum naik gitu. Masih bentuk hammer tadi belum naik juga. Akhirnya dia membentuk shorten long leg doji. Kemudian berapa hari kemudian nih? Satu, dua. Nah, hari ketiga baru dia naik. Gitu. Nah, kalau misalnya mau ditahan lagi, dia naik sampai sini. Jadi sebenarnya untuk target price kan Bapak Ibu sekalian bisa setting sendiri ya mau cuan di berapa persen. 3% kah, 5% kah, 7%, 10% bebas. Yang penting adalah sinyal belinya, ya kan? Kemudian ada lagi Dragonfly Doji. Ya, ini juga bullish reversal pattern nih. Diawali oleh penurunan, kemudian formatnya satu candle, open dan close, dan high sama. Nih, ini ditambahin nih ada high-nya, bukan open close doang. Open close dan high-nya sama. Jadi seperti huruf T, ya, seperti huruf T besar. Kemudian candle memiliki lower shadow, ya, bisa pendek, bisa panjang. Tapi bagusnya sih yang panjang. Kemudian candle tampak tidak memiliki body. Ya, seperti huruf T itu kan berarti nggak ada bodinya. Ya. Nah kita lihat di situ, memang ini kecil sekali ya. Ini sama ini agak susah juga nyari contohnya nih. Nah ini dia ada penurunan, lalu membentuk Dragonfly Doji seperti huruf T, walaupun penurunannya tidak terlalu panjang, terlalu dalam, tapi paling nggak dia sudah membentuk huruf T. Habis itu langsung terjadi kenaikan. Ya, nggak langsung sih. Ini langsung besokannya naik, kemudian turun dulu, baru naik lagi dan lanjut ya di minggu-minggu selanjutnya. Nah, ini yang paling sering sebenarnya nih. Yang paling sering tuh hammer. Ya. Selain doji itu yang paling sering hammer. Nah, hammer juga menandakan bullish reversal pattern. Formatnya satu candle, sebelumnya ada penurunan, open dan close tidak berjauhan. Kalau tadi kan open dan close-nya sama ya atau hampir sama kalau si doji. Tapi kalau hammer harus ada bodinya, open dan close tapi tidak berjauhan. Harus ada bodinya walaupun memiliki bodi yang kecil. Ini jadi seperti palu bentuknya Bapak Ibu sekalian. Candle memiliki lower shadow yang panjang. Kalau makin panjang makin bagus. Berarti kan tadinya market negatif ya. Maksudnya agresif jual. Begitu mau ditutup, agresif beli, naik. Sehingga membentuk pola palu tadi, hammer tadi. Nah, candle-nya boleh berwarna merah atau berwarna hijau. Nah, ini kebetulan warna hijau. Nah, kita lihat aja nih, turun, 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 turun. Seminggu turun, Bapak Ibu sekalian, bayangin, 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu, dia membentuk, sorry, sebentar ya Bapak Ibu sekalian ya, sebentar. Nah, 5 hari turun ya, seminggu, kemudian membentuk hammer, langsung naik. Ya. Selain hammer, apalagi? Inverted hammer. Nah, ini juga masih bullish ya, masih naik nih. Diawali downtrend, penurunan, format satu candle, open dan close tidak berjauhan. Candle tampak memiliki body. Ya, candle tampak memiliki body yang kecil. Tapi tetap harus ada bodinya. Candle memiliki upper shadow, ya boleh pendek, boleh panjang sih sebenarnya. Kemudian candle boleh berwarna merah atau berwarna hijau. Nah, kita lihat tuh, dia membentuk inverted hammer. Kalau kalau dia semua di bawah, ya southern itu hammer, ya, hammer. Ini kan inverted hammer. Letaknya di bawah ya, di support, di lembahnya, di trough-nya. Tapi kalau nanti dia di atas, itu beda lagi. Ada yang namanya hanging man sama shooting star. Kita lanjut nanti ya. Nah ini inverted hammer, dia menandakan kenaikan. Sebelumnya turun,
kemudian membentuk palu atau hammer yang terbalik. Sebelumnya turun, lalu naik ya, reversal. Nah, sekarang kita masuk yang ke bearish. Tadi kan semua yang bullish tuh. Ya, jadi harus ada turun dulu, membentuk candle itu, lalu naik ke depannya. Ke depannya naik. Saya nggak bilang lalu besoknya naik ya, tapi saya bilang ke depannya naik. Tidak ada yang bisa mastiin kapan pastinya dia naiknya gitu. Makanya saya bilang ke depannya. Kemudian ini ada Northern Doji. Nah, kalau tadi kan letaknya di bawah, ada penurunan dulu, makanya Southern Doji. Kalau ini di atas, ya makanya namanya Northern Doji. Ya, Northern Doji. Jadi sebelumnya harus ada kenaikan. Format satu candle diawali uptrend, open dan close sama atau hampir sama, candle tampak tidak memiliki body. Nah, ini menandakan pembalikan arah. Benar saja kan? Dari naik 4 hari, hari kelima, bentuknya Northern Doji, hati-hati. Ya. Kalau udah punya di bawah, kalau bisa, mungkin kalau udah sore-sore nih ya, udah mau jam 3 tutup, bentuknya masih seperti itu, masih seperti tanda plus, jual aja. Ya. Atau misalnya masih ragu, ya hari berikutnya jual, tapi udah keburu turun. Ya nggak? Gitu. Lalu ada juga Norton yang long leg doji. Kalau tadi kan Norton doji. Norton long leg doji ya berarti diawali kenaikan, uptrend, format satu candle, open dan close sama atau hampir sama, candle tampak tidak memiliki body. Nah, perbedaannya dengan Norton doji terletak di upper shadow atau lower shadow-nya yang lebih panjang. Ya, tuh. Ya, sebenarnya mirip sama yang ini ya. Jadi Norton sama Norton Doji sama Norton Long Neck Doji sebenarnya mirip gitu ya. Tadinya ada kenaikan, kemudian ada doji, Norton Long Neck Doji, lalu turun. Nah, ini yang serem ini nih, kuburan nih, gravestone ya. Gravestone doji, bearish reversal pattern. Diawali kenaikan, kita lihat ya, candle-nya naik-naik sebelumnya ya. Kemudian ini format satu candle, open, close, dan low-nya sama. Kalau tadi yang huruf T, ya, dragonfly, open, close, dan high-nya sama. Kalau misalnya gravestone, open, close, dan low-nya sama. Kemudian candle memiliki upper shadow yang panjang, upper shadow-nya ya, berarti yang atasnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian candle tampak tidak memiliki body. Ya, candle tampak tidak memiliki body. Kita lihat tuh, naik ya selama beberapa hari, selama lebih dari 2 minggu, kemudian membentuk gravestone. Nah, hati-hati kalau udah bentuk gravestone gini, turun ya kan? Turun sampai 3 hari berturut-turut. Saya mau baca question dulu, Bapak Ibu sekalian, kayaknya ada yang nanyain ini ya, rekaman ya. Materinya nanti dibagikan tidak, ini ada rekamannya tidak. Apakah kita bisa di-share? Makasih. Apakah sesi webinar ini nanti didapatkan videonya? Nah, itu ada 4 pertanyaan nanya itu semua ya. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah saya mention di awal bahwa nanti ini sudah saya record ya. Ini sudah saya record, nanti rekamannya akan dikirim ke email Bapak Ibu sekalian masing-masing berupa link 3 jam setelah edukasi ini berakhir. Berarti kalau kita selesai jam 12, berarti 3 jamnya jam 3 sore, nanti cek emailnya. Oke, ini gravestone, hati-hati ya, ngeri ya. Nah, ini kan seperti inverted hammer, inverse hammer, cuman letaknya nggak di south, tapi di north, di atas. Di atas. Berarti dia namanya shooting star, yang bintang jatuh. Bearish reversal pattern. Diawali oleh kenaikan, ini kan 3 hari naik nih. 1, 2, 3. Ya. Ini dari sini naik, dari sini ke sini naik, di sini juga naik ya. 3-4 hari kenaikan, kemudian format satu candle, open dan close tidak berjauhan ya, harus membentuk body ya, walaupun kecil. Jadi supaya seperti bentuknya seperti palu. Candle memiliki upper shadow yang panjang, ini kebetulan panjang. Nah.
Kemudian candle boleh berwarna merah atau hijau. Nah, ini kebetulan hijau. Nah, kalau shooting star, hati ya, dari naik akan jadi turun. Kemudian, nah ini seperti hammer, tapi di atas. Ya, namanya hanging man. Ya. Jadi kalau yang turun-turun serem-serem ya namanya ya. Tadi ada gravestone, kemudian ini ada bintang jatuh, kemudian ini ada orang digantung, ya hanging man. Ini diawali kenaikan, format satu candle, open dan close tidak berjauhan, ya, harus memiliki body yang kecil supaya jadi palu. Candle memiliki lower shadow, boleh panjang, boleh pendek. Candle boleh berwarna merah atau hijau. Ya, kita lihat di situ ya. Naik, 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 membentuk candle hanging man, seperti palu tapi di atas, lalu turun. Kita lihat penurunannya ngeri ya. 3 hari berturut-turut turun. Padahal sebelumnya udah di sini mantap ya, 3 hari naik, kemudian udah turun lagi, naik lagi, nah langsung dibanting lagi ke bawah. Ini saham Bank Mandiri ya. Oke, tadi semuanya itu format satu candle. Saya udah ajarin yang bullish maupun yang bearish. Bullish bisa jadi patokan kita entry buy, bearish bisa jadi patokan kita entry sell kalau sudah punya sahamnya. Sekarang kita ajarin format 2 candle. Kalau format 2 candle berarti candlenya 2 yang kita pakai. Nah, ini adalah bullish pregnant atau bullish harami. Bahasa Jepangnya bullish harami. Bullish reversal pattern, format 2 candle, lalu diawali penurunan, ya sebelumnya ada penurunan. Candle pertama berwarna merah. Nah, ini syarat, nah, ini wajib, hukumnya wajib. Candle pertama berwarna merah, harus merah, lalu candle kedua berwarna hijau. Ya, candle kedua berwarna hijau. Candle pertama berwarna merah, candle kedua berwarna hijau. Lalu syarat yang selanjutnya, yang wajib juga, body candle kedua harus berada di dalam body candle pertama. Makanya seperti hamil. Makanya namanya bullish pregnant atau bullish harami. Ya, kita lihat ya. Yang candle kedua warnanya harus hijau dan harus di dalam dari candle yang pertama. Ya kan? Ini kan tidak lebih harga close yang ini tidak lebih tinggi daripada harga opennya ini. Kemudian harga opennya ini tidak lebih tinggi dari harga close. Jadi dia ada di dalam badan dari candle pertama yang warna merah. Nah ini kita lihat sebelumnya ada penurunan, lalu setelah membentuk bullish harami atau bullish pregnant dia naik. Ya. Lumayan loh Bapak Ibu ini kenaikan ini untuk trading yang cepat ya. Oke. Kemudian ada bullish pregnant cross. Nah, ini waktu itu saya nyari contohnya kayaknya susah banget nih. Karena saya googling aja kemudian dapat itu di sumbernya. Udah saya tulis itu apa source-nya. Nah, bullish pregnant cross ini format 2 candle juga. Kemudian diawali penurunan. Candle pertama berwarna merah. Yang ini. Candle pertama berwarna merah. Candle pertama berwarna merah, kemudian candle kedua berbentuk doji. Ya. Jadi sama-sama hamil juga seperti mirip yang tadi. Kalau tadi kan yang keduanya ada bodinya. Ya. Candle kedua harus berwarna hijau dan ada bodinya. Nah, kalau ini candle keduanya dia bentuknya doji. Dan doji tersebut harus berada di dalam body candle pertama. Ini bullish pregnant cross. Kemudian habis itu langsung ada kenaikan di hari ke depannya. Kemudian ada juga bullish engulfing. Jadi selain bullish harami ada juga bullish engulfing. Nah, kalau bullish engulfing ini kebalikannya sebenarnya dengan yang ini. Kebalikan dari bullish harami. Ini kan yang pertama merah, kedua hijau. Yang merah harus lebih besar dari yang hijau. Yang ini juga yang pertama merah, yang kedua hijau. Tetapi yang kedua, yang hijau, lebih besar dibandingkan dengan yang merah. Jadi diawali dengan downtrend. Ini 2 candle ya, format 2 candle.
Candle pertama harus berwarna merah, candle kedua harus berwarna hijau, kemudian body candle pertama berada di dalam body candle kedua. Ya, kebalikan dari bullish harami atau bullish pregnant. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya penurunan, lalu membentuk ini, lalu menjadi naik. Lalu ada masih di bullish reversal pattern ya, kita banyak nih bahas yang reversal. Ini namanya piercing line. Ya. Jadi piercing line ini format 2 candle. Candle pertama berwarna merah. Ya. Candle pertamanya harus merah. Kemudian candle keduanya harus hijau. Open candle kedua berada di bawah close candle pertama. Paham Bapak Ibu? Open candle kedua itu di bawah close candle pertama. Begini. Candle pertama itu kan merah, berarti close-nya di sini, di bawah. Open candle kedua berada di bawah close candle pertama. Open-nya kalau yang candle kedua kan naik, open-nya berarti yang di bawah. Ya. Close open candle kedua berada di bawah close candle pertama. Kemudian close candle kedua melewati atau di atas pertengahan body candle pertama. Close candle kedua, ini emang agak ribet ya rumusnya. Close candle kedua, nih yang ini, melewati atau di atas pertengahan body candle pertama. Nah, ini kan pertengahannya kira-kira di sini lah ya, kira-kira aja. Dia sudah dilewati oleh close candle kedua. Ya, jadi melewati tengah dari candle yang merah. Ya, melewati pertengahan body candle yang pertama. Ya, si close candle keduanya ya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Turun, kemudian membentuk piercing line, lalu naik. Lalu masih di bullish reversal pattern, ini namanya tweezer bottom. Ya, diawali oleh penurunan, format 2 candle. Candle pertama berwarna merah, candle kedua berwarna hijau, kemudian low-nya sama. Gitu aja gampangnya. Ya, low-nya sama. Low yang warna merah kan di sini, sama dengan close-nya. Low yang warna hijau kan di sini, sama dengan open-nya. Low-nya sama. Itu namanya tweezer bottom. Dari turun, tweezer bottom, lalu naik. Nah, sekarang yang turun nih. Tadi yang bullish reversal, sekarang yang bearish. Ini bearish pregnant harami. Atau bearish pregnant atau bearish harami. Diawali oleh kenaikan, kemudian candle pertama hijau, candle kedua merah. Nah, ini kebalikan dari yang bullish harami ya. Kalau yang ini, candle pertamanya hijau, candle keduanya merah. Terus kemudian body candle kedua berada di dalam body candle pertama. Nah, emang yang bearish pregnant atau yang bullish pregnant cross nih agak susah nih. Saya cari lagi di sumbernya di Wikimedia nih, yang bearish pregnant cross. Format 2 candle, candle pertama berwarna apa namanya? Candle pertama berwarna, sorry ini salah nih. Candle pertama tuh harusnya berwarna hijau atau putih. Ya. Kemudian doji tersebut berada di dalam body candle pertama, kemudian diawali oleh uptrend, kemudian candle kedua harus berbentuk doji, gitu ya. Baik, jadi harus candle pertama berwarna putih atau hijau, kemudian di candle kedua ada doji, dojinya harus di dalam badan atau body candle yang pertama. Ini seperti ini. Ya. Harus di dalam candle yang pertama. Nah, kedepannya akan terjadi penurunan. Lalu bearish engulfing. Bearish engulfing. Diawali kenaikan. Candle pertama berwarna hijau. Kemudian candle kedua berwarna merah. Kemudian body candle pertama berada di dalam body candle kedua. Jadi ini
kebalikan dari bullish engulfing. Oke. Kemudian ini lawan dari piercing line, yaitu dark cloud cover. Ya, namanya makin lama makin susah ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini adalah format 2 candle juga, diawali sebelumnya kenaikan. Candle pertama berwarna hijau, candle kedua berwarna merah. Open candle kedua berada di atas close candle pertama. Gimana? Open candle kedua di sini nih. Open candle kedua berada di atas close candle pertama. Udah jelas ya, opennya di sini kan, candle kedua, close-nya di sini. Ya, harus lebih tinggi daripada close candle pertama. Kemudian close candle kedua, yang ini, melewati atau di bawah pertengahan body dari candle pertama. Ya. Pertengahan dari body candle kan di sini. Ternyata dia close-nya di sini, di bawah. Nah, ini sudah persyaratannya sudah terpenuhi. Dari itu sebelumnya naik, ya dari sini ya, sini naik, kemudian turun setelah membentuk dark cloud cover. Nah, ini lawan dari tweezer bottom, yaitu tweezer top. Ya. Kita lihat di situ format 2 candle, diawali kenaikan, candle pertama hijau, candle kedua merah, lalu syarat terakhirnya adalah high-nya dua-duanya sama. Ini kalau kita zoom, ini puncaknya dua-duanya sama, high-nya dua-duanya sama. Ini bisa jadi tweezer top. Dari naik, membentuk tweezer top, lalu turun. Sekarang nih, terakhir dari candlestick ya, tapi masih ada satu tema lagi, yaitu volume. Ini dari candlestick, kalau nggak salah ini yang format 3 candle. Tadi kan 1 candle, 2 candle, sekarang kita pakai 3 candle. Yang saya ambil adalah yang Morning Star, bullish reversal pattern. 3 candle, sebelumnya penurunan, candle pertama warnanya merah. Candle kedua memiliki body kecil ya, tuh, udah bodinya kecil. Kemudian gap down dari candle pertama boleh juga tidak. Boleh gap down, boleh tidak. Tapi ini nggak gap down. Kemudian boleh warna merah atau hijau di candle yang kedua. Kemudian candle ketiga harus ditutup menguat atau berwarna hijau. Kurang lebih bentuknya seperti itu jadinya. Jadi pertama harus merah, kemudian body kedua boleh merah, boleh hijau, tapi bodinya kecil. Lalu candle ketiga harus ditutup menguat atau berwarna hijau. Itu namanya Morning Star. Kemudian Three White Soldier. Three White Soldier, juga 3 candle, diawali penurunan. Candle pertama, kedua, dan ketiga semuanya warnanya hijau. Dan bodinya biasanya agak panjang. Kemudian open candle kedua dan ketiga berada di bawah close candle sebelumnya. Paham nggak Bapak Ibu? Open candle kedua dan ketiga, nih, yang bawahnya, berada di bawah close candle sebelumnya. Ya. Ini kan kurang lebih nih opennya di bawah yang ini. Yang ini juga opennya di bawah yang ini. Ya. Kemudian close candle kedua dan ketiga ditutup di atas close candle sebelumnya. Close candle kedua dan ketiga, ini close-nya berarti kan kalau naik di atas ya. Close candle kedua dan ketiga ditutup di atas close candle sebelumnya. Sudah fix, itu sudah pasti. Ya, jadi ada turun, kemudian membentuk three white soldier, langsung naik ke depannya. Kemudian kalau lawan dari morning star adalah evening star. Ya. Candle pertama berwarna hijau, candle kedua bodinya kecil, boleh gap up, boleh juga tidak, boleh warna merah, boleh warna hijau. Nah, candle ketiganya harus melemah atau warnanya merah. Kita lihat jelas ini evening star ya, lawan dari tadi morning star. Nah, ini lawan dari three white soldiers, yaitu three black crows. Candle pertama, kedua, ketiga semuanya merah. Kemudian memiliki body yang biasanya panjang. Kemudian open candle kedua dan ketiga, open candle kedua dan ketiga harus di atas close sebelumnya. Kita lihat jelas ya.
Ini mungkin ketutup garis nih yang ini. Ini open yang ini itu di atas close yang ini. Open yang ini itu di atas close yang ini. Kemudian close candle kedua dan ketiga ditutup di bawah close candle sebelumnya, itu sudah pasti. Dia semua tutup di bawah close sebelumnya. Ini menandakan penurunan. Ini naik, bentuk three black cross, lalu turun, malah makin dalam.